yang kedua. Mana aku coblosin aja. Mana cepet. Lama. Mana. Ih. Aduh, gimana sih nih? Yes. Oh iya. Udah ya. Yes, masih di Good Election Indonesia Memilih. Dan sekarang kita langsung terhubung dengan Enda Tarigan. Enda Tarigan ini ada di TPS tempat Ma'ruf Amin nyoblos. Yes. Halo Enda, bagaimana suasana di sana? Ya, Dea dan juga Peter, ini seperti inilah kondisi di TPS 051. Ini merupakan TPS tempat nanti calon wakil nomor urut 01 Ma'ruf Amin akan melakukan pencoblosan. Dan sekitar beberapa menit yang lalu ini Kiai Ma'ruf Amin memang sudah sampai di lokasi di Koja Jakarta Utara ini. Tadi begitu sampai Kiai Ma'ruf Amin tadi menggunakan mobil, begitu ditemani dengan istrinya juga begitu kan. Dan ketika turun ia langsung menuju ke rumah dari Kiai Ma'ruf Amin yang ada di Koja Jakarta Utara ini. Memang jarak dari rumah itu sendiri tidak jauh dari TPS yang ada. Ini hanya sekitar, dapat saya tunjukkan, ini merupakan rumah dari Kiai Ma'ruf Amin dan saat ini beliau masih berada di rumah untuk menanti waktu pencoblosan menggunakan hak suaranya tentunya. Sementara tadi tim dari Ma'ruf Amin sendiri tadi sudah berkoordinasi begitu ya dengan PPS yang ada di TPS 051 ini terkait dengan kira-kira jam berapa nanti Kiai Ma'ruf Amin dapat melakukan pencoblosan. Dan di sini memang tadi dari daftar ataupun list DPT yang ada di TPS 051 ini tadi kami melihat setidaknya ada 3 nama kerabat dari Kiai Ma'ruf Amin yang akan melakukan pencoblosan di TPS 051 ini. Di antaranya adalah istri dari Kiai Ma'ruf Amin, juga ada putrinya dan tentu beliau sendiri tentunya. Dan di sini ada sekitar 300-an orang yang terdaftar dalam DPT ini. Dan kalau kita mengacu dari Pilpres pada 2014, sebenarnya perolehan suara di Jakarta, di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, ini Jokowi pada 2014 berhasil memenangkan suara begitu. Namun khusus di RT 7 RW 8 Koja Jakarta Utara ini memang pada Pilpres 2014 itu yang menang adalah Prabowo. Ini merupakan RT 7 RW 8 begitu. Di tempat inilah waktu itu Jokowi dikalahkan. Namun tadi ketika sampai di sini kami bertanya begitu kepada Ma'ruf Amin dan ia mengatakan cukup optimis untuk bisa memenangkan suara dari TPS 051 ini. Dan kira-kira nanti seperti apa Kiai Ma'ruf Amin akan menggunakan hak suaranya, kita akan masih menunggu. Sementara siang ini dapat kita saksikan memang masyarakat di sekitar TPS 051 masih mengantri untuk bisa menggunakan hak suara mereka. TPS ini sendiri tadi sudah dibuka dari pukul 7, dimulai dengan pembacaan sumpah dari KPPS, kemudian mereka membuka segel dari kotak-kotak suara, kemudian juga akhirnya menerima para calon pemilih dan saat ini mereka masih menunggu, mengantri begitu untuk bisa menggunakan hak suaranya. Dan di TPS ini memang hanya ada 4 surat suara yang akan dicoblos begitu. Yang pertama adalah terkait dengan Pilpres, kemudian juga surat suara untuk pemilihan DPR RI, kemudian DPD dan juga DPRD Kabupaten Kota tanpa adanya pemilihan untuk DPRD Provinsi. Sementara kita kembali ke Dea dan juga Peter. Enda Tarigan dari TPS 051 Koja Jakarta Utara, ini tempat Cawapres Nomor urut 01 Ma'ruf Amin memilih atau menyoblos. Yes. Tapi tadi memang belum. Udah datang tapi belum? Iya, tapi belum. Dan kita juga masih punya waktu, masih siang ya. Karena kami juga masih menantikan Capres nomor urut 01 Joko Widodo untuk ke TPS-nya. Nah, tapi kita sekarang geser dulu ya, Pit ya. Ke TPS 38 Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Jadi ini ada Gubernur Jatim Khofifah yang telah menggunakan hak suaranya.
kita akan lihat nih suasana dan kondisinya karena memang Kofifa ini datang ke TPS atau mencoblos ini sekitar pukul 8:30 nih. Jadi Kofifa ini mencoblos bersama 4 anaknya. Ini 4 anaknya mesti 4-4-nya udah punya apakah udah punya semua hak pilih atau belum gitu ya? Oh yes, betul. Nah ini juga di sana terlihat mereka ini ya serentak pakai baju warna putih-putih. Berarti udah nih, Dek. Ya, semuanya sudah bisa punya hak suaranya dan di sana juga terlihat bahwa antusiasme warganya juga cukup tinggi ya untuk menggunakan hak suaranya di TPS 38 milik Kofifa ini. Tapi di samping itu juga sebelum melakukan pencoblosan ini Kofifa juga memberikan imbauan ya atau mengajakkan sih sebenarnya untuk warga berikan hak suaranya gitu dan juga datang pagi-pagi. Iya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan kita menghormati seluruh proses yang sedang berjalan, saling menghargai, tolong dibangun bersama, saling menjaga supaya suasana tetap kondusif dari berbagai dinamika yang berkembang. Saya berharap bahwa masyarakat Jawa Timur semua akan menggunakan hak pilihnya, jangan golput, menjaga persatuan dan tetap guyub rukun. Bu, ucapannya Bu bagaimana? Masih dari Jawa Timur, ini giliran Wali Kota Surabaya Rabu pagi tadi gunakan hak suaranya di TPS yang gak jauh dari rumahnya. Yes, dan pada kesempatan ini Risma juga mengajak warga Surabaya, area-area Surabaya mau memanfaatkan hak pilihnya dan tidak golput. Yap. Jadi sejak pukul 7 pagi Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tiba di TPS 001 Kelurahan Jajar Tunggal Wiyung, Surabaya. Ini berjarak 300 meter, TPS ini nggak jauh dari tempat tinggalnya Risma. Dan di TPS ini Risma ini terpaksa harus menunggu sekitar 30 menit karena petugas KPPS ini masih harus menyelesaikan pemeriksaan dan penghitungan surat suara. Dan usai nyoblos, Risma imbau warga Surabaya untuk turut sukseskan demokrasi dengan gunakan hak pilihnya dan tidak golput. Yes. Dan Risma juga berharap para pendukung Capres bisa siap menerima hasil pemilu dengan lapang dada begitu ya. Yes. Ya, saya kira kita harus belajar untuk menerima apapun yang terjadi karena pasti ada hikmah di balik itu semua. Tuhan berkehendak. Jadi karena itu mari kita terima semua dengan lapang dada dan kemudian kita kembali melanjutkan kehidupan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi kepala daerah, ini terus gubernur gitu. Ini selalu pada saat ke TPS bukan hanya menggunakan hak suaranya, tapi juga memberikan atau ajakan gitu ya untuk warganya datang ke TPS memberikan hak suaranya gitu. Mungkin kalau yang masih galau, masih ada waktu. Kita juga masih ada waktu nih, Be. Tapi memang benar banget, karena kalau misalnya kita tidak menggunakan hak suara kita ya, maksudnya kita golput dengan artian kita tidak datang ke TPS, tidak menggunakan surat suara, itu bisa saja tuh jadinya malah disalahgunakan kayak gitu kan. Jadi jangan mau disalahgunakan, kita nih harus banget datang ke TPS, kita untuk memilih menggunakan hak suara kita. Banyak anak muda yang udah punya hak pilih kan, jangan nanti menyesal di 5 tahun kemudian atau di tengah-tengah masa pemerintahan, aduh nyesal gitu. Pokoknya, karena ini kan masa depan Indonesia kan di tangan-tangan anak muda yang punya hak suara ini. Pokoknya kalau misalkan anak muda tidak memilih nih hari ini nggak boleh komplain. No komplain. Nggak boleh komplain sama pemerintah nanti, kan pemerintah kayak gini nggak boleh ada komplain-komplain. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang pemilih muda, ini ada 17 juta pemilih pemula yang akan menggunakan hak suaranya. Bener banget, tapi mayoritasnya ini sudah punya pilihan presiden masing-masing gitu ya. Tapi kalau caleg kayaknya masih bingung nih, karena jumlahnya Bingung, misalnya lihat posternya. banyak banget, poster di mana-mana tapi banyak banget gitu kan. Nah, salah satu cara mengenal caleg pilihan dengan memanfaatkan teknologi. Lihat medsosnya atau lihat profilnya di website, bahkan ada yang punya apps juga ada loh. Iya, bener banget, ada aplikasinya. Terus tapi lebih banyak sih lewat sosial media ya. Nah, tapi ini gimana caranya? Nah, kita lihat aja melalui Melek Politik. Tahu dong pastinya. 17 April 2019. Setahu aku sih bulan April, tapi tanggal pastinya aku belum tahu.
Udah tahu, tanggal 17 April. Udah sih, tapi cuman bulannya doang yang tahu. Bulan April. Bulannya doang sih, April. Yang dipilih udah pasti udah ada pilihannya dong. Udah tahu. Kalau buat presiden sih, karena ada 2 calon saya tahu. Kalau buat caleg saya kurang tahu. Udah sih, tapi masih ragu gitu. Udah tahu. Udah tahu semua karena nontonin debat semuanya udah ditonton sama aku. Belum tahu semuanya sih pasti. Belum. Belum terlalu sih. Belum terlalu sih, Kak. Nah, itu baru pendapat dari segelintir anak muda yang akan menjadi pemilih pemula di bulan April 2019 nanti. Karena udah cukup umur, udah saatnya kita untuk melek politik. Kurang lebih ada 14 juta Itu setelah kita melihat pemilih pemula tipe-tipenya seperti apa gitu ya. Nah, tapi sekarang kita akan beralih lagi ke Koja Jakarta Utara untuk melihat apakah ini cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin sudah menggunakan hak pilihnya ini di TPS 051 Koja Jakarta Utara ya. Yes, benar banget. Nah, ini sudah terlihat bahwa cawapres nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin ini sedang mengantre. Oh, ini mendaftar ya? Mendaftar gitu. Mendaftar ini. Berarti ini sekitar 15 menit yang lalu ya, Dea? Iya, baru Ini datang. Ma'ruf Amin tiba di TPS tapi belum langsung mendaftar. Wow, dapat nomor 128 nih, Peter. Nomor 128. Jadi banyak banget ini ya di TPS-annya ya. Dan memang tidak ada hak istimewa begitu ya, meskipun dia adalah cawapres, tetap harus mengantre dan dia juga menyempatkan diri untuk say hello ya, menyapa warga sekitar. Dan sekeluarga ini mereka juga serentak nih ya pakai baju putih-putih ya, putih ya. Karena memang kalau misalnya melihat TPS-TPS yang ada terdaftar capres atau cawapres, ini pasti kan yang datang berlipat-lipat ya. Karena ini menjadi hiburan warga juga pasti. Dan pastinya mereka sih kayaknya mau foto bareng sih kayaknya. Ini calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin beserta istri. Ini melakukan menyapa warga sekitar. pencoblosan ya. Ini di TPS 051 Koja Jakarta Utara. Ini memang dekat tidak jauh dari kediaman Ma'ruf Amin sendiri. Dan rencananya setelah melakukan pencoblosan, ini Ma'ruf Amin akan ke rumah Situbondo Menteng. Ini untuk melakukan untuk memantau quick count atau pemungutan suara. Tapi ini belum pasti apakah Ma'ruf Amin akan bergabung dengan capresnya Joko Widodo di rumah Situbondo. Ini belum ada karena kalau kita lihat beberapa pernyataan dari capres Joko Widodo ini bilang setelah nyoblos dia mau tidur siang katanya. Oh iya, istirahat karena memang baru pulang juga dari Arab ya. Iya. Lalu juga kemarin juga sibuk juga dengan peresmian Halal Park. Dan pastinya selama 9 bulan ini sosialisasi, kampanye, pasti ini menguras tenaga sekali ya, Pit ya. Yes. Ini kalau bisa dilihat di layar kaca Anda ini antusiasme warganya banyak sekali ya. Ya, dibatasi sama pagar. Ini mungkin di salah satu seperti teras gitu ya. Iya. Ini di kawasan Koja Jakarta Utara. Yes, betul. Ini masih menunggu, ini Ma'ruf Amin mendapat nomor urut 128. Ini masih ada warga yang juga melakukan pencoblosan di bilik suara. Nah, ini sepertinya dipanggil nih. Ternyata sudah dipanggil. Sudah giliran Ma'ruf Amin. Oh yes. Meskipun nomor 128 ternyata baru datang 128 langsung. Karena yang 124 ke sana udah pulang. Udah pulang. Jadi lebih cepat. Iya, lebih cepat. Mereka lagi siap-siap mau ikutan diskonan, Fit. Nah, ini dia diperlihatkan kertas suaranya. Ini sejak kedatangan Ma'ruf Amin ini memang kalau kita lihat hanya Ma'ruf Amin dan juga istri ya, Dek? Iya, betul. Ini sebelumnya tiba sekitar hampir 20 menit yang lalu, ini tiba di TPS 051 Koja Jakarta Utara memang, tapi tidak langsung mendaftar dan masuk ke TPS gitu ya.
Ya, mereka masih memperlihatkan surat suaranya, memastikan bahwa surat suaranya ini adalah surat suara yang baru, masih baru. Tapi saya sih lebih tertarik dengan masyarakat yang sedang berkeliling gitu ya. Sekeliling ya? Iya, di sekelilingnya itu mereka nampak mukanya bahagia-bahagia ini. Tapi yang penting Kayaknya nggak jangan-jangan ada, di tempat sebelah juga nih. nggak ada warga yang di belakang bilik. Oh iya dong. Nggak kelihatan pasti kan, nggak boleh dong. Nah ini Maruf Amin dan istri juga masih memperlihatkan kertas suaranya. Masih terus memperlihatkan surat suaranya. Kalau tadi nih, Capres nomor urut 02 kan cukup cepat ya ketika melakukan hak suaranya. Ini kira-kira nih Cawapres nomor urut 01 ini akan cepet juga nggak nih milihnya ya? Kita lihat ini, sebentar lagi akan menuju ke bilik suara ya. Yes. Itu oke. Oh, karena masih ada orang lain ya? Ya, ini sementara calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin sudah melakukan proses tahapan pencoblosan. Ini yang ya, tapi ini masih ditunggu. Ini adalah calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang belum menuju ke TPS. Karena ini sekarang sudah 10:06. 6 menit lagi nih kita jadi nungguin apakah sama datangnya dengan yang 5 tahun yang lalu gitu ya. Karena itu akan menjadi hal yang menarik juga nih. Ya, kami masih menantikan kapan nih Cawapres nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin ini akan masuk ke bilik suaranya ya. Linda Subukti Chandra. Tapi Pit, kalau dilihat-lihat ini masyarakat yang mau memilih yang sedang mengantri itu kalem ya, pada duduk-duduk. Menunggu dengan tenang gitu ya. Pengawal, tolong pengawal. Ya, ini masih belum masuk ke bilik suara. Ini kalau kita lihat sebelumnya di pagi hari memang persiapan Maruf Amin sendiri bersama keluarga lihat kasual gitu ya, lebih santai. Betul. Selain beribadah, tapi juga ngobrol-ngobrol juga dengan keluarga seperti yang dilaporkan Lucy Alwan sebelumnya. Yep. Ini tidak ada sesuatu yang tegang gitu ya. Yes. Dan tadi juga ketika awak media bertanya gitu dengan Cawapres nomor 01 juga jawabannya tetap santai, tenang gitu ya. Yakin dia untuk dapat angka terbanyak ya di TPS-nya pasti. Ada 4 kertas suara ini yang akan dicoblos oleh Ma'ruf Amin beserta keluarga. Pastinya kertas suara pemilihan presiden. Dan wakil presiden ya. Kemudian DPR, DPRD dan juga DPD. Yap. Sudah dilakukan ini di masing-masing bilik suara. Ini kemudian nanti akan dimasukkan ke kotak suara sampai akhirnya nanti kita lihat sudah sah setelah kelingkingnya masuk ke tinta. Ke kotak suara ya, Mbak. Ya. Nah. Ini saya jadi ikut deg-degan nih, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk nyoblos nih ya? Ini ada 4 kertas suara. Kemudian kalau tadi kita udah lihat kan, kalau dibuka lebarnya pada saat simulasi gitu ya, melihat lebarnya terus pilihnya. Tapi kalau misalnya udah yakin, udah punya pilihan pasti cepat dong deh. Pasti cepat, apalagi mungkin udah tahu agak nomornya. lama carinya kan gitu ya. Yes. Tapi jangan sampai di bilik suara kita juga masih galau. Yes. Dan kita masih menunggu ini Cawapres nomor 01 masih
melakukan proses pencoblosan di TPS 051 Koja, Jakarta Utara. Dan sementara waktu agenda Ma'ruf Amin sendiri ini akan melakukan pemantauan ya, pemantauan di rumah dinasnya pemungutan ya? suara. Ini di Rumah Situbondo Menteng. Wah. Itu awak media itu sebenarnya tuh seru banget ya kalau misalkan kita bisa ada di sana menantikan langsung sejarah setiap 5 tahun sekali ini, momen 5 tahun sekali ini ya. Pastinya, apalagi tahun ini spesial karena serentak, ini pemilihan presiden, kemudian bersama dengan pemilihan legislatif juga. Iya, ini makanya kalau misalnya kita tadi lihat perbincangan Wakil Presiden Yusuf Kala sama Mayfri Syahri ini, dibilang rumit, tapi menarik gitu. Iya, bener banget. Dan kalau kita tadi udah berbincang sama beberapa narasumber kita di luar negeri ya, ini betapa antusiasnya warga negara Indonesia di luar negeri ini menunjukkan memang pemilu 2019 ini walaupun memang kelihatannya panas gitu ya, tapi tentu ini salah satu wujud dari antusiasme warga untuk memilih menentukan masa depan bangsa Indonesia. Benar, karena dibandingkan dengan pemilu 2014 lalu, jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang mau melakukan pencoblosan ini lebih tinggi loh daripada 2014 lalu. Itu di luar negeri. Di Terus luar di dalam negeri di dari dalam negeri juga 130 jutaan menjadi 185 jutaan. 85 juta. Iya, jadi itu artinya memang kalau misalnya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri saja mereka bisa antusias, apalagi kita yang tinggal di Indonesia yang merasakan langsung dampak-dampaknya ya kan. Dan khususnya bagi para pemilih muda ini pasti banyak yang excited banget. Pertama kali nih. Ini kan ada sekitar 40% ya pemilih muda. Atau yang disebut, kalau sekarang itu disebut milenial. Saya milenial. Ini dihitung dari 17 tahun sampai 35 tahun. Ya, 34. Ya, ini masih. Dan akhirnya selesai ini, Ma'ruf Amin sudah melakukan atau sudah memberikan hak suara, hak pilihnya. Satu persatu surat suara ini diperlihatkan ke panitia TPS dan juga ke awak media pastinya yang ada di depan. Iya, betul banget. TPS. Karena awak media juga tentunya tidak mau ketinggalan mendapatkan momen bersejarah ini nih. Nah, mereka menuju ke kotak suaranya ya, Pit ya. Oh iya, dan juga perlu diperhatikan juga karena ini ada 4 kertas suara dan juga kalau di Jakarta, kalau di luar Jakarta ini ada 5. Jangan sampai kita salah masukin kertas suara ke dalam kotak suara yang nggak sama ya, Pit. Tenang, di setiap TPS ada ininya, apa namanya, guide-nya, ada petugasnya. Nah, ini kan mungkin kalau kita lihat ini pada saat Ma'ruf Amin memasukkan ke kotak suara ini dipandu gitu, tapi semua warga yang datang ke TPS memang akan dipandu juga. Kayak kamu bilang, ini nggak ada keistimewaan tersendiri untuk capres maupun cawapres. Antre tetap antre, daftar tetap daftar, dipandu tetap dipandu. Betul. Abah, belakang, Bah. Bah, lihat belakang, Bah. Ibu belakang, Bu. Wow. Bah, belakang, Bah. Dan kamu tahu nggak? Kalau di tahun 2019 ini, itu jumlah petugas TPS ini kira-kira ada 5.665.000-an orang. Itu jumlahnya lebih banyak daripada penduduk di Singapura dan penduduk di New Zealand. Jumlah petugasnya aja. Jadi jangan khawatir kalau kita datang ke TPS nih, banyak kok jumlah petugas di setiap TPS. Karena TPS-nya aja itu totalnya 800.000 lebih sebenarnya. Iya. Nah, ini sudah menjadikan jarinya. Artinya hak suaranya sudah digunakan dengan simbol jari sudah dimasukkan ke dalam tinta. Nah, kami masih menantikan capres nomor urut 01 Joko Widodo bersama dengan keluarganya. Kira-kira kapan nih tiba di TPS-nya? Jadi dari dua paslon ini tinggal
calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang belum mencoblos ya. Iya, belum hadir juga Belum hadir juga di TPS-nya. TPS. Iya. Dan tentunya kami akan terus mengupdate Anda di TPS-TPS lainnya, khususnya di Capres nomor urut 01. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Election Indonesia Memilih.